Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dian IPKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang cek fakta. Apakah benar penyaluran bantuan PKH, BPNT, dan juga BST tidak akan menggunakan kartu KKS atau kartu ATM merah putih lagi, namun akan menggunakan sebuah aplikasi dan HP sahabat YouTube? Apakah benar informasi tersebut? Mari kita cek faktanya bersama-sama pada video kali ini. Oleh sebab itu, simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Dian IPKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Dian IPKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Dian IPKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang cek fakta. Apakah benar penyaluran bantuan PKH, BPNT, dan juga BST tidak akan menggunakan kartu ATM atau kartu KKS merah putih lagi sahabat YouTube, namun akan menggunakan sebuah aplikasi dan HP. Banyak sekali keluarga penerima manfaat tentunya yang akan kebingungan apabila nanti proses penyaluran tidak menggunakan kartu ATM atau kartu KKS merah putih lagi, karena banyak sekali dari keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini yang lansia, dan tentunya tidak semua keluarga penerima manfaat bantuan PKH bisa mengoperasikan handphone sahabat YouTube. Sahabat YouTube, kemarin ketika rapat kerja dengan DPR RI Komisi 8, Menteri Sosial berencana akan menghapus program e-warung karena di lapangan didapati kasus-kasus di mana pihak e-warung ini menjual barang-barang ataupun bahan-bahan sembako, kebutuhan bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat ya, ini dengan harga yang lebih mahal dibanding kios-kios yang ada di sekitarnya sahabat YouTube. Sehingga hal tersebut membuat keluarga penerima manfaat bantuan BPNT tentu merasa dirugikan sahabat YouTube. Sehingga oleh sebab itu Menteri Sosial berencana akan menghapus program e-warung tersebut dan mengganti proses penyaluran bantuannya dengan mekanisme yang berbeda. Di antaranya Menteri Sosial telah menyiapkan sebuah aplikasi di mana nanti tinggal merepot sehingga dari Menteri Sosial sudah bisa mengetahui hasilnya sahabat itu. Namun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sendiri tidak menjelaskan secara pasti ini aplikasinya berupa apa, kemudian mekanismenya seperti apa sahabat itu. Namun di sini kita mencoba mencari-cari di salah satu surat kabar online, ternyata kita mendapatkan ya sahabat itu salah satu informasi ataupun berita, namun ini beritanya bukan dari Menteri Sosial ataupun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia langsung ya. Namun apabila kabar ini memang benar, tentu pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal yang nantinya bisa mempengaruhi proses penyaluran bantuan sosial sahabat itu. Oke sahabat YouTube, ini adalah salah satu surat kabar yang kita dapatkan informasi terkait dengan penyaluran bantuan sosial yang ke depan tidak lagi menggunakan kartu KKS atau kartu ATM merah putih sahabat YouTube. Silakan disimak. Informasi ini kita dapatkan dari surat kabar online yaitu kontan.co.id 25. Di sini judulnya adalah pemerintah diminta mempertimbangkan matang wacana penyaluran bansos lewat Fintech. Wacana penyaluran bantuan sosial dengan kerjasama perusahaan finansial teknologi atau Fintech mengemuka. Hal ini diyakini dapat mengakselerasi penyaluran bantuan sosial. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Saiful Islam mengatakan saat ini tengah diwacanakan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk pengembangan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Saat ini pemerintah sudah menjajaki kemungkinan penggunaan link aja sehingga penggunaan kartu tidak harus lagi diperlukan bagi penerima manfaat bansos itu sepanjang mereka memiliki perangkat seluler.
Kemudian dengan bekerja sama dengan salah satu pemilik fasilitas, link aja misalnya, dan tidak tertutup kemungkinan dengan fintech yang lainnya, maka akselerasi bantuan sosial ini bisa dilakukan, ujar Saiful dalam paparan digital dari YouTube Bappenas RI. Seperti diketahui, saat ini penyaluran bansos melibatkan Bank Himbara. Selain itu, penyaluran juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, misalnya untuk menjangkau tempat-tempat di wilayah pedalaman atau wilayah terpencil dan wilayah Indonesia Timur. Saiful menyebut terbuka kemungkinan kerjasama dengan fintech terkait wacana penyaluran bansos. Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan sektor private yang mereka juga advance dalam hal teknologi dan mereka mengcover atau menawarkan kira-kira apa yang bisa mereka kontribusikan untuk kelancaran program pemerintah yang penerimanya bisa puluhan bahkan ratusan juta penerima manfaat. Itu sangat terbuka, ujar Saiful. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah, meminta pemerintah mempertimbangkan wacana kebijakan tersebut sebelum diimplementasikan. Di antaranya, ada biaya yang perlu dikeluarkan lagi oleh pemerintah jika ingin menggandeng perusahaan finansial teknologi atau fintech dalam penyaluran bansos. Kemudian, fintech belum punya pengalaman dalam penyaluran bansos dan terkait aksesibilitas bansos jika menggandeng fintech. Pasalnya, belum semua daerah di Indonesia memiliki infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni. Ketika mereka ikut membantu nanti pengawasannya bagaimana? Jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru, ujar Trubus saat dihubungi Minggu 23 Mei tahun 2021. Sahabat YouTube, jadi proses penyaluran bantuan sosial yang akan direncanakan menggunakan ataupun bekerja sama dengan fintech, yaitu diantaranya salah satunya yaitu menggunakan link aja. Tentu di sini banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ya, diantaranya tentu tidak semua keluarga penerima manfaat bantuan sosial ini memiliki ataupun bisa mengoperasikan handphone. Kemudian belum juga daerah-daerah lain terpencil yang belum terjangkau atau masih kesulitan sinyal ya sahabat YouTube. Jadi ini perlu dikaji ulang tentunya. Namun apabila ke depan memang proses penyaluran bantuan sosial ini menggunakan sebuah aplikasi, diantaranya itu link aja maupun perusahaan fintech yang lainnya, tentu para keluarga penerima manfaat harus siap tentunya dengan kondisi akselerasi penyaluran program bantuan sosial ini sahabat YouTube. Oleh sebab itu mari kita siapkan dari dini apa yang perlu kita siapkan. Semoga ke depan proses penyaluran bantuan sosial apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu berbijak ataupun selalu berpihak kepada masyarakat kecil tentunya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Tentu cek faktanya sepertinya memang benar ke depannya akan ada perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Namun apakah itu menggunakan fintech ya, bekerja sama dengan link aja ataupun perusahaan fintech yang lain, tentu kita harus mendukung apabila itu terjadi, dan kita juga harus menunggu apakah kabar tersebut memang benar. Namun sampai saat itu proses itu belum dilaksanakan, mari kita fokus proses penyaluran ini menggunakan kartu KKS ataupun kartu ATM merah putih yang sampai saat ini masih dilakukan. Oke sahabat YouTube, itu informasinya pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan informasi pada video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.